Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Widya Hestining Tias SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada video kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Ismatri Evita NPM 21, Aldela Angka Putri NPM 17 dan Ardelia Putri Ramadhani NPM 57 dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan materi mengenai aspek ekonomi, sosial, dan politik. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, untuk mengetahui dampak dari aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dan yang ketiga, agar mengetahui cara memanfaatkan dari dampak aspek ekonomi, sosial. Selanjutnya kita akan membahas aspek ekonomi. Nah, terdapat data makroekonomi yang secara langsung maupun secara tidak langsung untuk dimanfaatkan perusahaan yang dapat diolah menjadi informasi yang penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Misalnya yaitu seperti investasi, inflasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, penganggaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca. Pada aspek ekonomi, yang pertama dilihat dari sisi rencana pembangunan nasional. Nah, analisis manfaat proyek ini ditinjau dari sisi ini, yaitu dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, lalu dapat menggunakan sumber daya lokal, dapat menghasilkan dan menghemat devisa. Yang keempat, dapat menumbuhkan industri lain, dan yang terakhir, turut menyediakan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu sisi nilai investasi per tenaga kerja. Salah satu cara untuk mengukur proyek padat modal ataupun padat karya yaitu dengan berbagai investasi seperti modal tetap ditambah modal kerja. Nah, dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudari Dita yaitu yang aspek ekonomi yang ketiga, yaitu hambatan di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau mempertahankan pendapatan yang telah dicapai bagi Indonesia. Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang juga berdampak pada aspek sosial dan politik. Yang keempat yaitu dukungan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satu dukungan itu adalah proteksi perdagangan. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan untuk mencapai tujuan perusahaan, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu perusahaan sebagai lembaga sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, di mana perusahaan atau organisasi sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersamaan, misalnya manufaktur, bahan baku, mendistribusikan ke pasar, dan lain-lain. Untuk merealisasikan kegiatan perusahaan tidaklah mudah. Di sana sering timbul ancaman-ancaman sekaligus peluang-peluang yang datang dari lingkungan, baik eksternal maupun internal. Yang kedua yaitu perubahan kondisi sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar di dalam suatu daerah tertentu. Aspek sosial yang selanjutnya yaitu perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok tersebut berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu menjadi efektif. Selanjutnya ada aspek politik. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, hendaknya aspek politik perlu pula dikaji untuk memperkirakan bahwa situasi politik saat bisnis dibangun dan diimplementasikan tidak akan sangat mengganggu, sehingga kajian menjadi layak. Situasi politik dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Aspek politik pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh pada dunia bisnis. Makin kacau politik suatu daerah atau negara berdampak makin kacau. Di dalam aspek politik ada yang pertama isu strategis, yaitu informasi pemberitaan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan
contohnya itu isu-isu publik. Lalu yang kedua ada penyelenggaraan pemerintahan, yaitu suatu rangkaian atau struktur kepemerintahan di dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya itu sistem liberal dan sistem demokratis. Lalu yang terakhir ada kerjasama pemerintah, yaitu suatu perjanjian pemerintah suatu wilayah dengan pihak-pihak lainnya, yaitu contohnya perjanjian perdagangan internasional, perjanjian perdagangan nasional, dan perjanjian hukum perlindungan. Demikian hasil presentasi yang dapat kelompok 10 sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.